Perkenalkan, nama saya Wendy Tinujaya, kelas 12 IPA 2, nomor urut 31. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai syarat pendirian usaha. A. Prosedur pengurusan izin usaha terbagi atas 8, yaitu pertama membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Yang kedua, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan. Yang ketiga, membuat nama logo dan merek perusahaan. Yang keempat, membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan. Yang keenam, membuat SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang ketujuh adalah membuat DDP, tanda daftar perusahaan. Yang kedelapan, membuat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, yaitu membuat surat izin usaha atau situ dan surat izin gangguan. Pengertian situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan ataupun kerusakan di lokasi tertentu. Sedangkan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, gangguan ataupun kerusakan pada lingkungan. Situ dan HO dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2, kota madya ataupun kabupaten, dan harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali dengan biaya yang berbeda-beda di tiap wilayah. Contoh situ ada di bawah, yaitu pada Pandawa, dan persyaratan situ atau surat izin tempat usaha yaitu materai 6.000, fotokopi KTP permohonan, surat kuasa dan fotokopi KTP, fotokopi IMBG, fotokopi evidensi, fotokopi IMBG, fotokopi akte dan pendirian perusahaan, adanya persetujuan dari lingkungan, dan fotokopi akte pendiri perusahaan. Yang kedua, yaitu membuat nomor rekening perusahaan. Yang pertama, membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang kedua, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Yang ketiga, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga, membuat nama logo dan merek perusahaan. Sebelum akta pendiri perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu, yang meliputi nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda, surat dan dokumen-dokumen lainnya, stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal usaha, dan susunan direksi dan komisaris khusus PT. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaan Anda sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, dan akan diberikan nomor pengukuhan perusahaan kena pajak atau NPPKP dengan datang ke kantor pajak setempat untuk menanyakan dan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, atau dapat dilakukan secara online atau e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri, maka ada sanksinya sesuai dengan pasal 39 UU nomor 16 tahun 2000 dan 6 tahun 1993. Yang kelima, membuat akta pendiri perusahaan. Baik dalam perusahaan itu berbentuk apapun atau usaha itu dalam bentuk apapun, Anda harus membuat kesepakatan akta pendirian perusahaan di depan notaris dengan tujuan antaranya menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, mengenal pembagian keuntungan dan proporsi kerugian. Yang kedua, memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mencantumkan nilai saham atau presentasi kepemilikan dan jumlah lembar saham di akta sehingga mengetahui nilai aset Anda. Yang keempat, mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham, baik saat mengawali usaha, saat menerima keuntungan, maupun saat dilakukan perhitungan untuk menutup kerugian perusahaan. Untuk membuat akta pendiri perusahaan diperlukan dokumen-dokumen seperti berikut. Yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk dan para pendiri minimal 2 orang.
Yang kedua, fotokopi kartu keluarga kakak penanggung jawab atau direktur atau fotokopi NPWP penanggung jawab. Tiga, fotokopi penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna. 4. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. 5. Fotokopi surat kontrak atau sewa kontrak atau bukti kepemilikan tempat usaha. 6. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berlokasi di gedung perkantoran. 7. Surat keterangan domisili dari RT atau RW untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan. 8. Foto kantor tampak depan, tampak dalam, ruangan berisi meja, kursi, dan komputer. Foto-foto ini digunakan untuk mempermudah survei lokasi untuk mendapatkan SIU atau surat izin usaha perdagangan. Setelah mendapat akta pendirian perusahaan, Anda harus mendaftarkan dan mengerahkan perusahaan kementerian terkait, yaitu pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mengesahkan akta pendirian perusahaan dan mendaftarkan nama perusahaan agar tercantum di departemen ini, sehingga tidak bisa dituduh ataupun disalahgunakan oleh orang lain. Yang kedua, Kementerian Tenaga Kerja untuk mengurus masalah ketenaga kerjaan, misalnya jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja. Yang ketiga, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bila usaha Anda di bidang perdagangan. Yang keempat, Kementerian Pekerjaan Umum apabila Anda membuka usaha konstruksi. Selain itu, Anda perlu mengurus SIU atau surat izin usaha jasa konstruksi yang berguna untuk serta dalam tender-tender pemerintah dan swasta. Yang keenam, membuat surat izin perusahaan perdagangan ataupun SIU. Jenis SIU yaitu ada SIU makro, SIU kecil, SIU menengah maupun SIU besar. Deskripsinya, surat izin usaha perdagangan seperti yang kita kenal dengan SIU, yaitu surat izin yang bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIU wajib dimiliki oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki usaha perdagangan. SIU berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan. SIU adalah surat izin untuk mendapatkan kegiatan usaha perdagangan. Kegunaan surat izin usaha. Apa sih gunanya? Yang pertama, sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan. Yang kedua, dengan memiliki SIU dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor. Yang ketiga, sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha atau SIU. Yang pertama, fotokopi akta notaris pendirian perusahaan. Yang kedua, fotokopi SK pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, fotokopi NPWP perusahaan. Yang keempat, fotokopi KTP pemilik atau direktur utama penanggung jawab perusahaan dan pemegang saham. 5. Fotokopi surat izin tempat usaha dari Pemda setempat. 6. Fotokopi KK. 7. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. 8. Fotokopi surat kontrak atau sewa-sewa tempat usaha atau surat keterangan dari pemilik gedung. 9. Foto direktur utama atau pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 10. Neraca perusahaan. Dan inilah contoh dari SIU yang ada pada Pandi Pandawa. Yang 7. Membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. TDP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota atau kabupaten dan dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha baik itu PT ataupun PP. B. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang pertama yaitu formulir isian. Yang kedua, fotokopi akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, fotokopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat. D. Asli dan fotokopi pengesahan akta pendirian atau perubahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5.
5. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. 6. Fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari pemerintah daerah setempat. 7. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 8. Fotokopi SIUP. 9. Fotokopi KTP penanggung jawab dan sekutu komanditer lainnya. 10. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari Kambil. 11. Fotokopi KTP penanggung jawab koperasi. 12. Bukti sektor biaya administrasi. 13. Fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara asing. Dan ini adalah prosedur-prosedur yang Anda harus lakukan, yaitu pemohon itu harus datang, yang melakukan TDP, kalau berupa PT, harus melakukan pengesahan kepada pendiri perusahaan dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia terlebih dahulu. Apabila pemohon TDP adalah perusahaan berbentuk CP, harus mendaftarkan akta pendirian perusahaan ke pengadilan negeri setempat sesuai domisili perusahaan. Yang kedua, perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor dinas perindustrian dan perdagangan kota atau kabupaten, kemudian mengisi dan menandatangani formulir tersebut. Yang ketiga, perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 286 per Kep per 2/85. 4. Tugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. Apabila tidak memenuhi syarat wajib daftar perusahaan, sertifikat tanda daftar perusahaan atau TDP akan diterbitkan. Dan ini adalah contoh dari TDP yang ada pada Henry Chandram. Yang terakhir adalah membuat AMDAL, analisis mengenal dampak lingkungan. Fungsi AMDAL digunakan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari rencana usaha ataupun dari kegiatannya. Yang ketiga, bahkan informasi dari perencanaan pembangunan wilayah. 4. Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha ataupun kegiatan. Yang kelima, memberikan masukan terhadap penyusunan desain teknis dari rencana usaha atau kegiatan. B. Dasar-dasar hukum AMDAL. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Yang keenam, Surat Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor B 2335 per MLLH per 12 per 93 Nomor B 23 per 47 per MLLH per 12 per 93. C. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL, yaitu fotokopi NPWP, TDP, KTP wirausaha atau pemilik perusahaan, akta pendirian perusahaan, situ, dan lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dan seperti inilah simbol-simbol dari AMDAL, yaitu kita harus ramah terhadap lingkungan. Berisi tentang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Sekian dari saya.